Bab 87. Spesimen hidup. Sementara itu, Luolan terengah-engah ketika dia duduk di kursi belakang kendaraan off-road. Dia menelepon di telepon satelit. Hei, Zhang Jinglin telah muncul. Orang di ujung telepon itu terdiam sesaat. Apakah sudah diverifikasi? Itu belum diverifikasi. Tetapi jika itu benar, haruskah aku membunuhnya? Luolan tampaknya mencari pendapat orang lain. Kenapa bocah tua ini harus bersembunyi di wilayahku di semua tempat? Dari nadanya, itu terdengar seperti Luolan menganggap Zhang Jinglin semacam kentang panas. Semua orang biasanya merasa bahwa Luolan selalu tersenyum dan mudah didekati. Tetapi yang pandai semua tahu bahwa Luolan tidak jauh berbeda dengan adiknya yang gila. Mereka berdua pembunuh berkulit tebal dan berhati hitam. Jika Yan Liuyuan mendengar apa yang diminta Luolan, dia akan sangat khawatir untuk Zhang Jinglin. Namun, orang di ujung panggilan satelit bertanya, "Bunuh dia." "Itu benar," kata Fatih Luo. "Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Banyak orang sekarang telah mendengar bahwa dia masih hidup, kan?" Orang di ujung sana berkata, "Tidakkah kamu berpikir bahwa, jika kamu membunuhnya sekarang, kelompok terkutuk dari benteng 178 bahkan mungkin meninggalkan benteng mereka dan datang untuk membunuhmu?" Petik 2. Luolan benar-benar menggigil mendengar kata-kata itu. "Aku bisa menyelesaikannya tanpa menimbulkan keributan. Tidak ada yang namanya tembok kedap air di dunia ini." Orang itu berkata, "Kirim dia kembali ke benteng 178. Bukankah ada yang menjaga perbatasan utara untuk kita lebih baik? Bahkan jika dia harus mati, itu tidak mungkin berada di tangan konsorsium King kita. Apalagi dengan tanganmu." Petik 2. Tapi bagaimana jika suatu hari, dia, Luolan ragu-ragu, tidak akan terlambat untuk membunuhnya saat itu. Untuk sekarang, kita akan membiarkan orang lain sakit kepala karena hal ini. Orang di ujung sana terdengar tegas. Dia kemudian sepertinya memikirkan sesuatu. "Ngomong-ngomong, aku di Pegunungan Jing. Apakah ada pengungsi dari tempat Anda bernama Ren Xiaosu?" Petik 2. Luolan membeku. Orang yang menjual obat. Kali ini, orang di ujung sana yang terkejut. "Bagaimana dengan menjual obat? Siapa yang menjual obat?" Petik 2. "Bukan apa-apa," kata Luolan dengan agak malu-malu. "Apakah Anda menemukan sesuatu di Pegunungan Jing? Saya baru tahu 2 hari yang lalu bahwa Liu Tua dari benteng kami diam-diam mengirim pasukan-pasukan pribadi ke Pegunungan Jing. Mereka bahkan bepergian dengan alasan menjadi band. Bagaimana kekanak-kanakan? Saya sebenarnya sangat menyukai penyanyi wanita. Sungguh sia-sia dia mungkin akan mati di Pegunungan Jing." Petik 2. "Oh, penyanyi wanita yang kamu bicarakan. Dia belum mati," kata orang di ujung sana sambil tertawa. "Jadi Ren Xiaosu adalah orang yang menjual obat-obatan dan Luo Xinyu adalah penyanyi. Tetapi siapa yang Xiao Jin?" "Yang Xiao Jin? Aku bahkan belum pernah mendengar nama itu sebelumnya," gumam Luolan. "Temukan sesuatu di Pegunungan Jing. Aku hampir menemukan lab penelitian dari sebelum The Cataclysm." Orang di ujung sana berkata, "Tapi, bro, kamu bisa mengambil kursi belakang di Stronghold 113. Kamu seharusnya tidak menanyaiku tentang hal-hal seperti itu." Petik 2. Oh, Luolan terdiam sesaat. Dalam keluarga normal, kakak laki-laki biasanya akan lebih banyak berbicara tentang hal-hal. Namun, Bos Luo sama sekali tidak memiliki wewenang di hadapan adiknya. Satu pertanyaan lagi. Orang di ujung sana bertanya, "Sudah berapa lama sejak Luo Xinyu menjadi penyanyi di markasmu?" "Sekitar 2 tahun, jawab Luolan. "Lalu apakah Ren Xiaosu punya teman atau kerabat?" tanya orang di ujung sana. "Saya pikir dia memiliki adik laki-laki," kata Luolan. Kemudian dia menoleh ke Wang Chongyang, yang ada di sampingnya, dan bertanya, "Apakah itu Ren Xiaosu punya teman atau kerabat?" Wang Chongyang membeku. Zhang Jinglin ini adalah temannya. Luolan terkejut. Betapa kebetulan. Kalau begitu jangan menyentuh saudaranya. Mereka hanya pengungsi. Orang di ujung sana terdengar kurang bermusuhan. Saat Anda mengirim Zhang Jinglin kembali ke perbatasan utara, kirimkan Liu Tua dari benteng Anda juga. Dia tidak punya tempat di sana lagi. Petik 2. Luolan bergumam. "Kenapa kita tidak membunuhnya saja? Jauh lebih sulit mengirimnya pergi." Petik 2. "Lakukan saja apa yang kukatakan.
Dengan sekali klik, lawan bicara menutup telepon. Wang Chongyang, yang duduk di sebelah Luolan, tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia tidak menyangka kedua saudara lelaki ini bisa memutuskan nasib pengawas benteng hanya dengan satu panggilan. Jadi ini yang bisa dilakukan oleh sebuah organisasi. Pada saat ini, itu juga berubah menjadi gelap di pegunungan Jing. Pasukan konsorsium Qing telah mendirikan lampu sorot besar di sekitar lokasi penggalian, dengan satu bersinar di masing-masing dari 4 arah mata angin, menerangi seluruh kota di lembah. Konsorsium sangat berpengalaman dalam operasi tempur, sehingga mereka terbiasa memperlakukan setiap misi sebagai pertempuran nyata. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa beberapa pertempuran lebih utama daripada yang lain. Dan faktor terpenting dalam pertempuran adalah kecerdasan dan pengintaian. Setelah pria muda mengenakan setelan putih menutup telepon, dia memandang Liu Bu dan Luo Xinyu yang ada di depannya, sambil tersenyum. Sudah beberapa jam sejak pertempuran antara pasukan tempur dan eksperimental berakhir. Baru setelah itu Liu Bu dan Luo Xinyu dibawa ke kota yang hancur ini. Saya lupa memperkenalkan diri saya sebelumnya. Pria muda dengan jas putih itu berkata sambil tersenyum. Saya King Zhen dari konsorsium Qing, juga dikenal sebagai adik Luolan. Saya sangat senang bertemu kalian berdua, tamuku, Tuan Liu Bu dan Luo Xinyu. Petik 2. Tangan Liu Bu dan Luo Xinyu telah diamankan di belakang punggung mereka dengan ikatan plastik. Ini tidak membuat mereka merasa seperti tamu. Liu Bu tiba-tiba berkata, semua yang saya katakan tadi benar. Saya tidak menyembunyikan apapun. Su Xianchu adalah makhluk supernatural, dan Yang Xiao Jin juga sangat mungkin. Tetapi orang yang Anda harus waspada adalah Ren Xiaosu itu. Saya sarankan Anda membunuhnya di tempat jika Anda bertemu dengannya. Motif mereka datang ke pegunungan Jing jelas tidak bersalah. Saya yakin mereka mencoba melanggar kepentingan konsorsium Qing. Saya sangat akrab dengan Bos Luo. Jadi Anda tidak harus membunuh saya. Petik 2. King Zhen berpikir sejenak sebelum bertanya. Apakah kalian berdua mendengar tentang guru sekolah itu dari kota Zhang Jinglin? Liu Bu kaget. Aku pernah mendengar Ren Xiaosu menyebutkannya beberapa kali sebelumnya. Tetapi mengapa Anda bertanya tentang ini? Apakah Zhang Jinglin yang memiliki masalah? Ren Xiaosu itu tampaknya sangat dekat dengan Zhang Jinglin. Jadi pasti ada masalah dengannya. Petik 2. Liu Bu menjadi bingung dan panik. Dia menjawab hampir setiap pertanyaan yang diajukan padanya. Biasanya, anggota konsorsium sopan dan halus. Dan selalu ada sikap yang sangat anggun tentang mereka ketika mereka menghadiri pesta atau pesta. Tapi saat ini, mereka dikelilingi oleh pasukan yang tak terhitung jumlahnya. Para prajurit ini semua berdiri diam seperti patung, namun mengawasi semua yang terjadi di sekitar mereka. Pria itu mengungkapkan taring dan kekakuannya secara tiba-tiba, ketika sifat jahatnya yang biasanya tersembunyi di bawah penampilannya yang elegan mengangkat kepalanya. Liu Bu hanya mendengar tentang King Zhen karena Bos Luo. Banyak penduduk Stronghold 113 yang diam-diam berbicara tentang sepasang saudara lelaki aneh ini. Namun, reputasi King Zhen tidak baik karena ia selalu menangani pembunuhan konsorsium Qing dalam beberapa tahun terakhir. Menurut apa yang dikatakan banyak orang, King Zhen adalah iblis yang menguliti korbannya yang sudah meninggal. Babak 88. Bayangan. King Zhen. Anggota konsorsium Qing dibagi menjadi beberapa kelompok yang berbeda. Salah satunya adalah Dependables. Mereka bertanggung jawab untuk menjalankan mesin organisasi. Mereka melakukan pekerjaan yang terhormat dan mengumpulkan rasa hormat dan pengaruh untuk konsorsium. Kelompok lain adalah para gelandangan, dengan orang-orang seperti Luolan, yang hanya perlu dijaga agar tetap hidup dan cukup makan di benteng. Mereka tidak diharapkan untuk unggul dan hanya tinggal di sekitar sampai mereka mati. Jenis lain adalah Shadows, seperti King Zhen, yang melakukan semua pekerjaan kotor namun tidak ada hubungannya dengan warisan konsorsium. Dia cenderung menghasilkan uang paling banyak. Biasanya, anak yang tidak sah seperti Luolan tidak akan memenuhi syarat untuk mengambil kendali benteng. Namun King Zhen dapat membantunya melakukannya. Atau mungkin pesaing Luolan tidak berani bersaing dengannya untuk menguasai benteng karena mereka takut pada King Zhen atau mengandalkannya untuk hal-hal tertentu.
Ini adalah pertama kalinya konsorsium Qing menempatkan anak yang tidak sah dalam posisi mengendalikan sebuah benteng, yang menunjukkan kedudukan King Zhen di dalam konsorsium. King Zhen memandang Liu Bu dan Luo Xinyu dan berkata, ceritakan tentang ketiga orang itu. Saya berbicara tentang Su Xianchu, Yang Xiaojin, dan Ren Xiaosu. Apakah Ren Xiaosu ada hubungannya dengan Yang Xiaojin? Sepertinya mereka cukup kompatibel berdasarkan nama mereka. Petik 2. Tidak. Mereka tidak berhubungan. Liu Bu menggelengkan kepalanya. Ren Xiaosu hanyalah seorang pengungsi dari luar benteng. Kami memaksanya menjadi panduan untuk ekspedisi kami. Dia memiliki kekuatan besar. Jadi saya curiga dia mungkin juga makhluk supernatural. Petik 2. King Zhen menggelengkan kepalanya. Jadi hanya kekuatannya yang sedikit lebih besar. Bukankah itu cukup? Dia mampu mengangkat seorang pria dewasa dengan satu tangan. Liu Bu berkata dengan cemas. Dan itu Su Xianchu. Meskipun stamina dan kekuatannya cukup normal, kekuatannya adalah untuk membuat tiruan bayangan dari dirinya sendiri. Cloning bayangan itu bahkan bisa melindunginya dari peluru. Petik 2. King Zhen mulai tertarik. Dia memerintahkan seseorang di sebelahnya. Buat catatan. Su Xianchu. Makhluk gaib yang belum mencapai potensi penuhnya. Peringkat bahaya, C. Ren Xiaosu. Diduga makhluk gaib tipe kekuatan. Peringkat bahaya, F. Petik 2. Tidak hanya pasukan tempur di sekitar King Zhen, tetapi juga banyak peneliti dalam pakaian hazmat. Salah satu dari mereka bahkan bertanggung jawab untuk membuat catatan atas keputusan yang dibuat King Zhen. Tiba-tiba, Liu Bu menyadari bahwa King Zhen sebenarnya lebih tertarik pada Su Xianchu. Sepertinya dia tidak terlalu peduli dengan Ren Xiaosu. Jadi Ren Xiaosu juga dianggap makhluk supranatural. Maka Anda harus bergegas dan menangkapnya, kata Liu Bu. Selama ini, Luo Xinyu, yang berada di sampingnya, tidak mengatakan sepatah kata pun. King Zhen tertawa. Kami pasti akan menangkapnya. Saya percaya mereka pasti ada di kota sekarang. Tapi tidak ada yang langka tentang makhluk supranatural tipe kekuatan. Petik 2. Pada saat ini, baik itu Liu Bu atau Luo Xinyu, mereka berdua menyadari bahwa pemahaman konsorsium Qing tentang makhluk gaib pasti tidak pada tingkat yang dangkal. Tampaknya konsorsium Qing telah memperoleh pemahaman yang sangat mendalam tentang makhluk gaib ini. Tetapi setelah dipikirkan, itu tidak mengejutkan. Dunia berada di bawah kendali organisasi. Jadi itu juga sangat normal bahwa mereka akan memiliki pemahaman lanjutan tentang rahasia semacam itu. Mereka memiliki lebih banyak sumber daya, serta kekuatan informasi. Tapi itu terasa seperti bahkan konsorsium Qing tidak dapat sepenuhnya menentukan tingkat kekuatan yang dimiliki makhluk gaib. Mereka hanya bisa menggunakan peringkat bahaya untuk memberi peringkat mereka. Peringkat bahaya ini mungkin dinilai berdasarkan apa yang bisa mengancam konsorsium, kan? Jadi, misalnya, Su Xianchu, yang bisa memanggil klon bayangan untuk berperang atas namanya, dinilai sebagai bahaya kelas C karena kemampuan memblokir peluru yang dimilikinya. Sementara Ren Xiaosu, yang hanya memiliki kekuatan lebih besar dari biasanya, diabaikan. Tidak peduli sekuat apapun, mungkinkah mereka mengatasi senjata api dan bahan peledak? Tinju dan tendangan pada akhirnya bukan tandingan senjata dan meriam. Di mata organisasi, jika kekuatan seseorang tidak melebihi kekuatan senjata api, maka kekuatan destruktif makhluk gaib akan terbatas. Ini karena sebagian besar senjata api masih dikendalikan oleh organisasi. King Zhen sekarang yakin bahwa Ren Xiaosu adalah seorang pengungsi dari kota di luar benteng. Su Xianchu adalah seorang perwira tentara swasta, sementara asal-usul Yang Xiaojin tetap tidak diketahui. Tentu saja, meskipun Luolan telah memberitahunya tentang mereka secara pribadi, dia mungkin masih tidak percaya akan kata-katanya. Dia selalu tipe yang suka memverifikasi kebenaran untuk dirinya sendiri. Liu Bu tidak bisa mengerti. Dibandingkan dengan Ren Xiaosu dan Su Xianchu, King Zhen jelas lebih tertarik pada Yang Xiaojin. Menurut Liu Bu, Yang Xiaojin sangat mengetahui tentang perusahaan pyro dan organisasi lain. Oleh karena itu, ini membuat identitas Yang Xiaojin jauh lebih rumit daripada Su Xianchu dan Ren Xiaosu. King Zhen saat ini berdiri di reruntuhan kota, dengan peradaban yang hancur dan pejuang tangguh dari konsorsium di sekitarnya.
jas putihnya tetap bersih. Dia bertanya dengan penuh minat, apakah Yang Xiaojin menunjukkan dirinya memiliki jenis keterampilan khusus? Yang Xiaojin tidak memiliki keterampilan khusus. Liu Bu memikirkannya dengan cermat untuk waktu yang lama. Rasanya seperti selain tegas dan kejam, Yang Xiaojin hanyalah seorang gadis yang tidak menunjukkan jejak keterampilan khusus. Jika Ren Xiaosu ada di sini, dia tidak akan memilikinya. Keterampilan lompat tali tingkat lanjut dan keterampilan menyanyikan lagu balapan tingkat lanjut itu adalah keterampilan yang sangat mengesankan. Tentunya itu cukup istimewa, bukan? Tapi tentu saja, Ren Xiaosu tidak ada di sini sekarang. Pada titik ini, dia telah menemukan toko perhiasan yang ingin dia temukan. King Zhen tidak mendapatkan jawaban yang diinginkannya. Jadi dia memandang Liu Bu dengan serius dan berkata, berpikir lebih keras. Entah kenapa, Liu Bu tiba-tiba merasakan kekuatan yang menindas menghampirinya. Dia mengepalkan giginya dan berkata, Yang Xiaojin benar-benar tidak memiliki keahlian khusus. Sebaliknya, saya pikir Anda harus meningkatkan kewaspadaan terhadap Ren Xiaosu. Petik 2. Oh, King Zhen mengangguk. Dia berbalik untuk melihat Luo Xinyu. Apa yang spesial dari Ren Xiaosu ini sehingga Liu Bu tidak bisa mengalihkan pikiran darinya? Mungkinkah dia memiliki beberapa keterampilan khusus selain kekuatannya? Petik 2. Luo Xinyu membeku. Keahlian khusus Ren Xiaosu. Dia memikirkannya sebelum berpetualang. Mungkin dia cukup terampil dalam mengganggu orang. Luo Xinyu tidak mengada-ada. Bahkan, dia sangat merasakan hal ini. Tetapi ketika King Zhen mendengar ini, dia tertawa. Dia berkata kepada orang di sampingnya, Sumen, bawa tim dan cari 3 orang ini. Kembali ke sini sebelum 12 tengah malam. Petik 2. Afirmatif. Tentara itu bernama Sumen memimpin 6 peleton, menggunakan 180 orang untuk berurusan dengan 3 orang. Ini mungkin merupakan bentuk pengobatan tertinggi bahkan di dalam konsorsium King. Sebagai pembantu terpercaya King Zhen, Sumen memahami rahasia pegunungan Jing tidak boleh bocor. Setiap orang yang adalah orang luar hari ini tidak akan diizinkan untuk pergi dari sini. King Zhen berdiri diam dan mulai menyenandungkan sebuah lagu. Dia tampaknya santai. Namun, Liu Bu dan Luo Xinyu tidak merasakan hal yang sama. Luo Xinyu tidak bisa menahan diri untuk menguji King Zhen dengan mengatakan, apakah perubahan di pegunungan Jing juga ada hubungannya dengan laboratorium penelitian ini? Tidak, tidak, tidak. King Zhen berkata sambil tersenyum. Perubahan di pegunungan Jing juga di luar harapan kita. Kami biasanya menyebut tempat ini, Tanah Suci. Karena perubahan pada orang tertentu. Ada perubahan pada seluruh pegunungan. Karena kami menemukan perubahan di pegunungan Jing terlambat, kami tidak dapat mengidentifikasi siapa orang itu. Petik 2. Liu Bu berkata dengan gugup. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan kita. King Zhen berhenti. Aku tahu itu tidak ada hubungannya dengan kalian berdua. Jika itu terjadi, saya akan menjadi orang yang gugup. Petik 2. Lalu apa yang kamu rencanakan dengan kami? Namun, King Zhen tampaknya tidak mendengarkannya. Dia hanya menunggu Sumen membawa Ren Xiaosu, Su Xianchu, dan Yang Xiaojin padanya. Pada saat ini, pasukan kembali dari hutan. Sepertinya mereka membawa sesuatu kembali bersama mereka. King Zhen tersenyum dan berkata kepada Liu Bu dan Luo Xinyu, jangan terlalu khawatir nanti.